Kontribusi menjual barangnya dengan bartering pakai Picoin sangatlah menguntungkan bila paham. Mengapa demikian? Sebab 1. Nilai Pi akumulatif artinya akan naik terus. Semakin banyak yang memakai koin Pi maka akan terjadi konsensus lagi untuk menaikkan. Jadi tak akan rugi investasi pada Pi. 2. Dr. Ni dan Dr. Fak mintaknya. Nilai Pi itu tinggi sebab didukung digitalisasi. Ekologi juga ekosistem yang sebelumnya belum pernah ada. 3. Walaupun banyak yang memakai Picoin di seluruh dunia, tetapi terbilang langka sebab yang memegang koin cuma pionir D. ANCT juga jumlahnya hanya 100 M untuk seluruh manusia. Hal itu tetap terbilang langka ke depannya dikarenakan populasi 100 tahun ke depan. 4. Dengan ekosistem yang kian sempurna maka kecepatan perputaran koin sangatlah tinggi karena nantinya CT menerima pembayaran pakai Pi jika masuk ke Web3 sedang Web3 adalah kebutuhan setiap individu nantinya. Perusahaan besar Amerika, Amazon, Tesla, eToro, telah mulai merapat ke jaringan Pi. Salah satu pendiri Pi, Net Mr. Vincent diwawancarai channel TV Amerika. Pi Network membuat orang bertransaksi antar negara tanpa bank atau rekening bank. Misalkan Pionir membeli sesuatu barang di negara lain. Pionir mengirim koin ke wallet penjual dalam jumlah kecil sampai miliar. Dalam tempo 3,5 detik langsung masuk ke wallet penjual barang. Setelah isi form pembelian di Pi Browser. Pionir tidak perlu khawatir nanti ditipu barang tidak diterima karena ada platform SDK yang menjamin pasti terkirim ke alamat pembeli. Soal cukai bea masuk sudah diatur oleh penjual barang. Jadi Pionir tidak perlu pusing dengan masalah cukai. Ingat pada awalnya orang dapat menambang 50 Bitcoin dalam 10 menit. Tapi harus pakai alat dan listrik yang besar. Pi diciptakan awalnya untuk orang biasa atau menengah ke bawah menggunakan HP. Bitcoin diciptakan untuk orang berduit. Kedepannya penambangan harus pakai PC node atau supernode modal 30-150 juta. Perusahaan seperti JP Morgan meningkatkan rencana seputar aset digital dan blockchain menjadikan uang bergerak di seluruh dunia. Core Team sudah selesai proses pembayaran. SDK dan API siap. Kami tunggu hari jaringan dibuka. 1. Gunakan fungsi PSDK untuk memulai pembayaran. 2. Fungsi callback yang akan dipanggil secara otomatis oleh PSDK, membolehkan server aplikasi Anda tahu bahwa itu perlu membuat permintaan API yang disetujui. 3. Permintaan API dari server aplikasi Anda ke server Pi. Untuk menyetujui pembayaran, memberitahu server Pi bahwa Anda mengetahui pembayaran ini. 4. Pi Browser menunjukkan halaman detail pembayaran kepada pengguna. Dan kami menunggu sampai pengguna menandatangani transaksi. 5. Fungsi callback yang akan dipanggil secara otomatis oleh PSDK, membenarkan server aplikasi. Anda tahu bahwa itu perlu membuat permintaan API lengkap. 6. Permintaan API dari server aplikasi Anda ke server Pi untuk menyelesaikan pembayaran. IMF telah mengeluarkan dokumen terkait jaringan Pi. Bagian 1. IMF baru-baru ini merilis dokumen tentang sistem perdagangan berbasis aset digital baru dan ekonomi global yang menghubungkan emas, BRICS, IMF, QFS dengan Pi Network. Selama aktivasi protokol 20 dari pemungutan suara mendatang pada tanggal 20 Februari tahun 2024, kita akan mulai melihat QFS Quantum Technology Networks mulai berkomunikasi satu sama lain secara global. Dari Stellar Protocol, kita sudah mengetahui bahwa dibutuhkan waktu berminggu-minggu, bukan berbulan-bulan, untuk menyelesaikan atau memasukkannya ke dalam QFS. Setelah kami melihat buku putih yang disampaikan oleh IMF, kami akan mulai mengintegrasikan sistem keuangan QFS kami yang baru ke dalam jaringan global. Pada tanggal 14 Maret ekosistem Pi akan mengalami terobosan yang memungkinkan pemegang Pi melakukan pembelian dan mengakses berbagai layanan secara global menggunakan mata uang dolar Pi.